Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nak ya. Kita mulai nak ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Amma ba'du. Afwan tadi tahan sedikit untuk zoom-nya Bapak. Kemungkinan sinyalnya kurang ya. Nah, jadi loading muter terus nggak selesai dari tadi. Bapak tunggu-tunggu kenapa susah ya. Jadi Bapak minta maaf akan keterlambatan Bapak. Kedua, pada hari ini insya Allah ada mata pelajaran PAI ya, insya Allah alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun via online. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk pada bab yang baru tentang Nabi Ilyasa dan Nabi Yunus. Bapak harap semuanya anak-anakku sekalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran online. Itu pertama. Kedua, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka kitabnya halaman 117. Oke. Ya, Pak. Saja buka halaman 117. Oke, buka. Sudah, Pak. Nah, sudah belum? Sudah. Sudah semuanya? Di situ lihat. Kita akan belajar tentang Nabi Ilyasa alaihi Yang baru. Oke, semuanya mute dulu. Semuanya di mute dulu, nah. Silakan di mute dulu semuanya. Mute ya. Bapak mute all dulu biar Bapak bisa berbicara dengan jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran baru. Kemarin kita pelajaran 9 sudah selesai. Kita masuk ke pelajaran ke-10. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di tengah Bani Israel yang berdiam di kota Ba'laba. Di bagian barat negeri Syam. Syam itu sekarang Suriah. Suriah itu yang sekarang ada perang saudara daerah Timur Tengah sana ya. Jadi jauh dari Indonesia. Dalam kesehariannya, penduduk Ba'laba menyembah berhala yang mereka namai dengan Baal. Mereka melakukan kemusyrikan itu selama bertahun-tahun. Jadi mereka, Nabi Ilyas ini diutus di tengah-tengah kaum Bani Israel yang musyrik kepada Allah, yang mana kaum Bani Israel tadi menjadikan berhala namanya Baal. Nah, itu disembah selama bertahun-tahun. Nah, kata Nabi Ilyas berseru kepada kaum-kaumnya, mengapa kalian kok tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada kaumnya Nabi Ilyas tadi. Terus bagaimana jawabnya? Apakah pantas Baal ini disembah padahal Allah yang Maha Pencipta? Kata Nabi Ilyas kepada kaum-kaumnya. Akan tetapi penduduk Ba'laba atau tadi Bani Israel tadi tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ilyas. Bukankah Allah menciptakan kalian dan orang-orang tua kalian? Tegas Nabi Ilyas lagi ingin mengingatkan kaum-kaumnya. Tetapi mereka nggak ada respon. Nah, lanjut ya, kita langsung lanjut. New. Ada yang masuk. Sebentar ya, ada yang masuk ya. Kita masukkan dulu. Kasihan. Ada yang masuk. Oke, silakan masuk ya Furqan. Furqan masuk, baru masuk Furqan. Tunggu dulu ya. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut di sini. Kita tunggu dulu biar bisa. Oke, lihat semuanya nak. Yang di foto ya, Pak. Diganti ya fotonya. Apanya? Jadi ganti apa nak? Screen sharingnya diganti ya. Iya, diganti. Oke, lanjut.
Kesyirikan penduduk Ba'laba semakin hari semakin berlanjut, nak. Mereka tetap menyembah berhala dan menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi siapa Nabi? Nabi Ilyas. Ingat, Nabi Ilyas berdakwah untuk orang kaum Bani Israel di daerah Suriah. Suriah sekarang itu Suriah yang ada perang antara saudara dengan saudaranya, antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Nah, intinya di daerah Timur Tengah sana ya, jauh dari Indonesia. Di mana di situ ada Bani Israel yang mana menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mencoret-coret silakan dihapus dulu. Pak. Yang dicoret-coret dihapus dulu, nak, biar bagus pandangannya. Silakan ditulis dulu, dihapus dulu. Ayo, hapus. Jangan sampai ada coret-coretan. Hapus dulu. Oke, lanjut bawahnya. Setelah menyembah berhala dan menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bahkan mengingkari semua yang disampaikan Nabi Ilyas. Kenapa diingkarin? Karena mereka yang paling benar. Terus siapa yang coret-coret? Berhala itu benar. Ya, mereka merasa menyembah berhala itu benar, padahal itu salah. Nah, di situ setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, ia digantikan oleh Nabi Ilyasa alaihissalam. Ini dengerin, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus banyak riwayatnya, tapi kalau Nabi Ilyasa itu sedikit riwayat yang mana diriwayatkan dalam Al-Quran. Kalau Nabi Yunus dimakan ikan paus, nanti kita akan jelaskan lagi. Tapi kalau Nabi Ilyas dan Ilyasa itu sedikit sekali penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ilyasa meneruskan dakwah Nabi Ilyas. Bayangkan, Nabi Ilyas tidak mempan. Seorang Nabi memberikan dakwah tidak mempan. Ibaratkan kalau sekarang itu ada orang yang sangat terhormat. Kalau di Indonesia siapa ya? Khalid Basalamah, Ustadz Basalamah, Syekh Khalid Basalamah memberikan. Pak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Pak. Oke, yang nggak ada suaranya mute dulu, nggak apa-apa. Nggak apa, nanti insya Allah ada backupan nanti di WA ya. Insya Allah Bapak akan kirimkan lagi. Baik. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, digantikan oleh Nabi Ilyasa yang meneruskan dakwah Nabi Ilyas, mengajak kaum penduduk Ba'laba yang tadi Bani Israel tadi agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sikap mereka tetap sama, tidak mau mengikuti apa yang Rasulullah SAW anjurkan, yaitu meninggalkan kesyirikan. Yang tadi menyembah apa? Berhala Ba'al namanya. Baik. Terus begitulah perilaku Bani Israel. Mereka mendustakan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Baik. Bahkan setelah Nabi Ilyasa meninggal, semakin banyak nabi yang mereka musuhi hingga mereka dibunuh. Bayangkan, kaum Nabi Bani Israel itu ketika ada nabi, ini ketika sesuai yang dalam Al-Quran Bapak baca ya. Nah, itu mana? Mereka meminta Nabi, ya Allah, turunkan Nabi kepada kita. Setelah diturunkan, mereka minta ini manna wa salwa, bagaimana di Al-Baqarah. Tapi ketika dapat manna wa salwa, mereka minta lagi. Kan nggak ada bawang, nggak ada ini, nggak ada full, nggak ada kacang panjang. Minta diganti. Untuk diganti dengan manna wa salwa itu seperti madu dan burung. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, di situ di sini kaum Bani Israel itu terkenal seperti itu, membunuh para nabi. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dibunuh. Tapi bukan Nabi Isa ya. Kalau sekarang kita tahu kaum Nasrani menyembah salib, itu kan kiasan atas Nabi Isa yang dibunuh oleh Bani Israel. Walaupun aslinya bukan Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, nanti akan diturunkan lagi ketika yaumul qiyamah. Bani Israel sangat terkenal, yang mana mereka sangat susah sekali dikasih tahu. Baik, lanjut. Semakin banyak dan nabi yang mereka musuhi hingga mereka dibunuh. Sehingga tidak sedikit azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa dapat kita baca di surah As-Saffat
ayat 123 ayat 128 dan surah An'am 100 ayat 86. Sesuai Bapak tanya kasih tahu tadi bahwasanya kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa itu sedikit sekali dalam Al-Qur'an. Hanya beberapa ayat saja. Lanjut. Sekarang Nabi Yunus, anak-anakku sekalian. Kelapangan rezeki dari Allah telah menyebabkan kesesatan pada penduduk Ninawa. Nah, di sini beda lagi. Di sini beda kisah lagi. Tadi Bani Israel yang sangat susah dikasih tahu. Kalau sekarang kita nggak tahu Israel, tahu Israel, nak? Yang menjajah Palestina tahu? Tahu, nak? Nah, ini adalah zuriatnya. Yaitu keturunan Bani Israel zaman dulu, yaitu Zionis Israel, yang mana membunuh para korban di Palestina. Itu banyak kekejaman-kekejaman yang para Yahudi lakukan. Ini adalah keturunan dari Yahudi atau mungkin Israel tadi, Bani Israel tadi. Sampai sekarang pun terkenal dengan kejam, ya enggak? Palestina dijajah, dibunuh, wilayahnya dicaplok. Nah, ini masih ada bekas-bekas dari kekejaman orang-orang terdahulu dari mereka yang turun menurun ke mereka. Lagi pelajaran, lagi anak rekod. Tip, maaf ada gangguan sebentar, ada teman. Tip. Nah, sekarang kita pindah ke penduduk Ninawa. Mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, melainkan malah melakukan perbuatan jahat, maksiat, menyembah berhala. Mereka benar-benar melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengutus kaum Ninawa seorang nabi. Ini cerita lagi. Suatu kisah yang mana ada kaum diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang banyak, tetapi tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah menyembah, berbuat syirik, mendustakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan lain sebagainya. Namanya penduduk Ninawa. Allah pun mengutuskan kepada kaum Ninawa seorang nabi. Kepada kaum yang diberikan nikmat yang besar tadi. Apa? Berupa nabi yang bernama Yunus alaihi salatu wassalam. Di sini sangat terkenal sekali cerita kaum Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Ninawa berkali-kali, bertahun-tahun, berulang-ulang, tetapi selalu ditolak. Bayangkan. Hingga pada suatu waktu Nabi Yunus marah dan memutuskan untuk meninggalkan mereka. Saking jengkelnya, bertahun-tahun dikasih tahu, berhari-hari, bertahun-tahun, berjam-jam, setiap hari dikasih tahu tapi nggak mau. Nabi Yunus jengkel dengan kaum Ninawa. Saking jengkelnya dia memutuskan, udah, aku harus pergi. Bayangkan. Terus memutuskan untuk ikut berlayar, dengan sebuah kapal, sebuah bahtera. Kapal. Nah, ia berpikir bahwa tugas sebagai Rasulullah telah dilaksanakan. Ya Allah, ya Rabbi, aku sudah melakukan dakwah kepada mereka. Aku sudah berdakwah kepada mereka bertahun-tahun, ya Allah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mendengarkan perucapanku, ya Allah. Saking marahnya Nabi Yunus, saking gendoknya kalau orang Indonesia ngomong, saking jengkelnya di hati, udah, ya Allah, aku sudah cukup, ya Allah, aku udah putus asa dengan mereka. Sangat susah sekali. Akhirnya mereka, Nabi Yunus ini pergi berlayar menggunakan bahtera. Bayangkan, ini cerita yang sangat sering kita dengarkan. Banyak sekali cerita tentang seperti ini. Lanjut ya. Lanjut. Sekarang share lagi. Sebentar, nak. Tunggu dulu, nak, ya. Tunggu dulu, nak, ya. Sebentar nih kok nggak masuk. Sebentar, nak. Ini lagi loading, nak. Sebentar, nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar, Bapak akan nyarikan dulu. Oh, nggak bisa, Allah, ya Allah. Sebentar, jangan di itu dulu. Bapaknya kesulitan lagi, sebentar. Oke, alhamdulillah bisa. Kita lihat dulu.
Ini lanjutannya. Baik, setelah Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa tadi, kaum Ninawa akhirnya tersadar. Setelah tadi menghina, tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus, sadar kaum Ninawa tadi, sadar mereka. Salah ya. Setelah ditinggalkan Nabi Yunus, mereka sadar, aku salah. Allah memberikan hidayah ke dalam hati mereka. Mereka bertobat kembali, beriman kepada Allah, sehingga Allah pun tidak menurunkan siksaannya. Kenapa ingin diturunkan? Tadi sebelumnya Nabi Yunus udah marah, menjadikan seorang nabi marah, bahkan tidak suka dengan kaum Ninawa. Tapi Allah berikan hidayah. Sementara itu kapal Nabi Yunus telah berlayar. Bayangkan, sudah ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Orang yang berdakwah kepada mereka sudah ditinggalkan. Di tengah lautan, Allah mengirimkan badai yang sangat besar, diombang-ambing lautnya. Kapal ini sampai seakan-akan kayak nggak bisa diam. Para relasi, para penumpang, para masinis semuanya, apa namanya itu? Ya, itu kalau di kapal itu? Masinis ya? Lupa Pak, apa namanya? Pokoknya yang itulah menyetirnya itu pada bingung. Ini kenapa? Kok badai sangat besar sekali? Kapten. Apa? Pelaut ya? Kapten. Hah? Kapten, Pak. Kapten. Yaudah, kapten. Ya, kapten. Kapten. Ya, intinya itu yang mengendarai kapal tadi. Seorang yang mengendarai kapal sampai bingung. Ini kenapa? Akhirnya pada inisiatif, pasti di antara kita ada yang berdosa, ada yang melakukan kesalahan. Salah satu orang berbicara seperti itu. Nah, setelah itu mereka memutuskan untuk mengundi seorang yang harus dilemparkan ke laut. Jadi karena mereka berprasangka bahwasanya ini pasti ada unsurnya dari kesalahan seseorang. Akhirnya ada itu namanya undian, dilakukan 3 kali. Diundi bagaimana nama? Nih, contoh gini, ada Syuhada, Zinski, Zaki, Gaisan, Sayyid Fawaz, Syafiq Abdurrahman. Namanya ditaruh di toples. Diundi. Ayo silakan yang keluar siapa namanya? Diambil. Oh, Syuhada yang keluar. Ayo dikeluarkan. Oh, ini Syuhada. Tanya lagi, putar-putar lagi. Oh, yang keluar Zaki. Nah, di sini diundi 3 kali. Nah, lanjut lagi. Bayangkan, undian dilakukan 3 kali dan semuanya tertuju Nabi Yunus. Yang keluar atau yang ditunjuk dari undian itu tetap Nabi Yunus. 3 kali berturut-turut. Nabi Yunus, bayangkan. Akhirnya gimana ya? Mereka pada bingung. Kok seorang nabi mau dilemparkan di laut itu gimana ceritanya? Sebenarnya mereka keberatan. Nggak enak toh? Nggak enak kita. Seorang nabi mau dilemparkan di laut, nggak enak pastinya. Contohnya gini, di rumah kalian ada seorang imam atau seorang syekh atau orang yang dituakan di daerah antum, yang menjadi imam, khutbah dan sebagainya, orang yang dituakan di daerah antum. Ketika di jalan ada ini itu mau dibuang kan nggak mungkin, pasti nggak enak rasanya. Nah, akhirnya Nabi Yunus terjun ke laut karena udah ditunjuk 3 kali sesuai perjanjian, akhirnya diterjun di laut. Tetapi ada hikmah di situ. Allah utus yang namanya ikan paus yang sangat besar untuk menelan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nah, ketika ikan besar itu menelan Nabi Yunus, Allah mengilhamkan agar ikan itu tidak mengganggunya. Yunus tetap tenang, Nabi Yunus tetap tenang di dalamnya. Bisa beribadah, berdoa, bertasbih. Masih ingat ya? Bisa makan. Gak bisa makan, Pak. Nabi itu diberikan rezeki itu dengan cara yang berbeda. Teringat cerita Nabi Muhammad SAW. Gak usah makan, itu Gaisan kayaknya dikasih kekuatan, jadinya kenyang. Ya, dengerin. Pernah Rasulullah SAW di perang Khandaq atau apa? Bapak pernah ingat?
itu tidak makan, sedangkan para sahabat dan istrinya pada makan. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau makan? Beliau bersabda, jangan urusin saya, karena Allah itu yang merezekikan aku, karena aku seorang nabi, kata Rasulullah. Jadi kalau untuk nabi dan Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Ya Allah, aku telah bersujud padamu di tempat yang tidak seorang pun pernah melakukannya di situ, kata Nabi Yunus. Nabi Yunus menyadari bahwa dirinya kurang sabar dalam melaksanakan perintah Allah, yang mana beliau meninggalkan kaum Ninawa. Kaum Ninawa ditinggalkan, beliau lebih fokus dan marah, saking marahnya keluar dari Ninawa. Akhirnya beliau menaiki kapal. Di kapal tadi digoyang-goyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badai yang sangat besar. Nah, disinilah ini hikmah Nabi Yunus bertobat di dalam ikan paus tadi, dalam perut tadi. Kemudian Allah mengilhamkan pada ikan itu untuk melemparkan Nabi Yunus di tempat yang sangat tandus. Tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tandus, nggak ada apa-apa. Ia keluar dalam keadaan lemas, lemah. Ibaratkan orang lagi berhari-hari. Zaki, kalau puasa lemas gak? Lemas. Pak, tapi bajunya kan basah ya, Pak ya? Iya. Dengerin, intinya Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah. Lemas, ya Allah, nggak ada kekuatan. Nah, Allah menumbuhkan pohon yang rindang yang menaunginya dari panas matahari, sehingga hilang ketakutannya dan tenang jiwanya. Maksudnya gini, ketika turun dari ikan paus tadi, keadaan tandus gak ada apa-apa, Allah berikan suatu pertolongan dengan ditumbuhkannya pohon yang rindang. Rindang sekali, besar, hingga beliau bisa duduk dan beristirahat, tenang hatinya, tenang jiwanya. Nah, lanjut. Setelah itu Allah mewahyukan kepadanya agar kembali kepada kaumnya dan membimbing mereka. Akhir cerita Nabi Yunus ini, setelah termakan ikan paus, terlempar, masuk di pulau yang tandus, diilhamkan, disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi ke kaum Ninawa untuk membimbing mereka lagi. Hingga akhirnya mereka beriman semuanya. Masya Allah. Ini cerita yang sangat indah sekali. Tapi kalau tadi kaum Nabi Bani Israel tidak bagus. Yang mana tidak mau mengikuti Nabi Ilyasa tadi. Tapi kalau kaum Nabi Yunus, alhamdulillah di akhirnya, endingnya, di akhir riwayatnya, mereka semuanya mengikuti apa yang didakwahkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Sampai di sini ada yang ditanyakan ya? Oke, Bapak minta 3 pertanyaan saja. Silakan, yang mau bertanya silakan bertanya 3 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, Pak. Kalau nggak bertanya, Bapak yang katanya. Yang nggak bertanya maka Bapak akan bertanya. Silakan dibuka videonya semuanya. Saya mau nanya. Iya, silakan tanya Zaki. Dulu. Pak. Ya. Satu-satu dulu. Oke, Bapak tunjuk Zaki. Itu Pak, kata Bapak kan di tempatnya yang sangat panas kan ya? Tadi turunnya. Terus? Nah, ke kaum Niwanan yang tadi yang Nabi Yunusnya kesel itunya kemana itunya? Kok bisa tahu ke tempat kaum Ninawan? Cerita dari Nabi Muhammad sekarang. Bapak kiaskan dengan cerita Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika para sahabat ini pergi untuk bersafar ke tempat yang sangat tidak ketahui. Ini marah. Dan waktu sholat. Bayangkan. Akhirnya ketika itu sebelum pergi, dengerin, Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, sebelum tahu Masjidil Aqsa, sebelum tahu ini, dia udah tahu kiblat itu arah kemana. Jadi seorang Nabi dan Rasul itu sangat mudah sekali. Bukan berarti gini, Allah itu memberikan petunjuk. Oh ini ke sana, ini kemana? Oh ini kemana? Seperti hijrahnya Rasulullah, dihijrahkan dari Makkah ke Madinah. Itu sangat mudah sekali. Tahu arah-arahnya itu tahu.
Bukan berarti kalau zaman sekarang itu kayak Google Maps, udah kasih tahu semuanya Allah Subhanahu wa taala, lebih canggih lagi. Jadi sangat mudah sekali untuk kembali ke kaumnya. Sangat mudah sekali. Tapi kemungkinan setelah Allah Subhanahu wa taala sudah menegur Nabi Yunus tadi, terasa akhirnya bertobatlah Nabi Yunus dalam ikan paus tadi, perut ikan paus tadi. Nah, beliau kembali ke kaum Ninawa. Sangat mudah untuk kembali. Sangat mudah sekali. Sangat mudah untuk kembali ke kaum Ninawa. Ibaratkan antum, ya kalau zaman sekarang mah mudah, zaman dulu juga mudah kalau seorang nabi ya, karena ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Diiringkan, diberikan hidayah. Oh, ini lo ke sini, ini ke sini. Gampang. Oke, bagus Zaki. Siapa lagi? Aku, Pak. Oke. Dimakan ikan pausnya enggak, Pak? Hah? Dimakan ikan pausnya lama enggak? Lama. Kalau Bapak pernah membaca di kisah yang lain selama 40 hari. 40 hari, 40 malam. Di situ Nabi Yunus bertaubat dengan doa yang sangat masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana fa inna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, makan tadi kan Allah berikan dengan cara yang sangat tidak kita ketahui. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti itu juga. Bisa bertahan dengan cara apa? Gampang sekali. Gampang sekali. Apa, Pak? Dengerin contoh gini. Bapak mau tanya, kadang-kadang kalian nggak makan tapi perutnya kenyang. Contoh. Dengan cara manusia contohnya. Contoh begini. Kalian sakit di rumah sakit, kalian tidak makan. Tapi dengan disuntikan di sini kenyang, ya enggak? Bagaimana dengan cara Allah yang sangat canggih sekali? Itu cuma buatan manusia. Bayangkan di rumah sakit, kita lihat orang-orang yang itu, dia nggak pernah makan, tidur, tapi nggak mati kan? Karena disuntikkan di sini. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki sangat mudah sekali. Perutnya tiba-tiba kasih makanan, bisa. Jangan pernah itu dipikirkan bagaimana caranya. Tapi bayangkan Allah aja bisa menciptakan kita semuanya dengan sangat sempurna. Menciptakan langit, bumi, ini bisa, apalagi cuma ngasih makan. Paham, Nak? Paham? Oke. Inti dari inti, sekarang Bapak ingin memberikan istinbat atau suatu kesimpulan. Di sini adalah satu. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah cobaan, sebuah rintangan, sebuah tantangan yang sangat berat. Satu, jangan tergesa-gesa untuk mundur dulu. Nih, bagaimana kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Siapa tahu sebentar lagi yang kita perjuangkan itu akan berhasil. Contoh syuhada, Pak capek Pak ini ngantuk-ngantuk gini. Jadi ngantuk-ngantuk. Padahal 1 menit lagi udah selesai. Nah, ini contoh. Ya, ini contohnya. Jadi kalau kita berjualan, semuanya berjualan, belajar, semuanya yang penting tentang perjuangan. Ketika kita mau dipikir lagi, ketika mau turun, mau mundur. Siapa tahu 2 hari lagi aku dapat yang aku harapkan. Siapa tahu nanti sebentar lagi kita dapat yang kita inginkan. Paham ya? Itu kalau kita mengambil kisah Nabi Yunus. Dan lagi, jangan pernah takut kalau sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan kemudahan dalam segala hal. Yang ketiga, jangan seperti Bani Israel yang mana orangnya itu keras kepala. Minta Nabi, setelah minta Nabi, minta makan, setelah minta makan, minta itu, minta diganti. Sampai bahkan para aneh ya Pak ya Bani Israel ya Pak ya. Iya, makanya banyak dulu ketika Bani Israel zaman Nabi wallahu alam itu diberikan dikutuk menjadi kera dan babi. Bahaya kan? Nah, karena saking keras kepalanya pokoknya nggak bagus lah. Ini sikap-sikap yang kurang bagus yang kita perlu jauhi, yaitu keras kepala, nggak mau mendengar nasihat, pokoknya seenaknya sendiri. Nggak boleh ya. Auf ya. Lagi ngapain tangannya wik-wik ini? Tim. Sampai di sini dahulu karena waktu udah habis. Kita baca doa kafaratul majlis.
Insyaallah subhanakallah la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, assalamualaikum. Nggak keluar semuanya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Oke ya. Baik, Yunus Assalamualaikum. Marido, Pak. Nah, silakan matikan nggak apa. Bapak mau keluar ya. Bapak keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Fawaz. Aja jangan dikeluarin.